Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kakak-kakak dan abang-abang panitia public speaking class, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadila Lutfia. Sebelum saya memulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik bunga, pulangnya bawa senyum berseri. Mari pahami dasar negara, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kita kaji hari ini. Cakep. Nah, hari ini saya akan membawakan materi mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun topiknya bersifat konstitusional, saya akan mencoba menyampaikannya secara ringan supaya kita semua bisa memahami bagaimana perubahan ini berdampak langsung pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mari kita mulai dengan memahami dulu apa itu amandemen. Nah, amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Tujuannya, pembatasan kekuasaan presiden. Yang kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Ketiga, penegakan hak asasi manusia, demokratisasi proses pemilihan, pemisahan struktur TNI dan Polri, dan yang terakhir pembentukan lembaga-lembaga baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja yang terjadi dari periode pertama tahun 1999 sampai pada 2002. Nah, amandemen yang pertama itu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, yang mana isinya ialah pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1945, yang mana berisi yang pertama, membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dua, perubahan 9 pasal termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Kemudian pengalihan kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR. Yang terakhir, membatasi masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Kemudian amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR pada 7 hingga 8 Agustus tahun 2000, yang berisi yang pertama, otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah khusus atau istimewa. 2. Pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat. 3. Mempertegas NKRI sebagai negara kepulauan. Keempat, memisahkan fungsi TNI dan Polri. 5. Pengaturan simbol negara seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Keenam, menambah hak asasi manusia dalam konstitusi. Kemudian amandemen ketiga pada tanggal 10 November tahun 2001. Sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 September tahun 2001. Yang mana isinya pertama, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. 2. Pembentukan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. 3. Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. Keempat, perubahan peraturan MPR dan peraturan pemilu. Kelima, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kemudian amandemen 4 pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 pada sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 Agustus 2002, yang mana isinya pertama, penguatan sistem demokrasi. 2. Pengaturan lebih lanjut kewenangan lembaga negara. 3. Penegasan aturan pemilu dan lembaga konstitusi.
Nah, apa saja perubahan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945? Yang pertama, sebelum amandemen, yaitu instruktur Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat peraturan tambahan. Kemudian, setelah diamandemen, struktur konstitusi berubah menjadi lebih rinci dan terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 1940 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, itulah tadi materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penyampaian dari saya. Sebagai penutup, kita telah melihat bersama bahwa amandemen Undang-Undang 1945 merupakan upaya penting untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat. Perubahan ini tidak hanya mengubah isi pasal-pasal, tetapi juga memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, saya ingin menutup dengan kutipan dari Profesor Jimli Asidiki, seorang ahli hukum tata negara. Beliau berkata, konstitusi bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah, melainkan dokumen hidup yang harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Nah, sebagai generasi muda, mari kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi ikut memahami, mengawal, dan menjaga arah perjalanan bangsa melalui konstitusi yang terus berkembang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.